Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Analisis Sistem Akuntansi dan Database. Di pertemuan keempat kita akan membahas tentang apa itu database system dan data model. Ada beberapa topik materi yang akan kita bahas pada pertemuan keempat ini. Yang pertama adalah apa sih bedanya data dan informasi? Kemudian apa itu database? Kemudian tipe-tipe database itu apa? Kelebihannya apa? Dan mengapa database itu merupakan aset yang berharga bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan? Kita akan bahas pada pertemuan keempat kali ini. Terdapat 7 topik materi pembahasan dalam pertemuan keempat. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa perbedaan data dan informasi. Kemudian, apa itu database? Dan kemudian tipe-tipe database itu apa saja? Dan mengapa database itu merupakan aset yang berharga bagi perusahaan dalam hal pengambilan keputusan. Yang ketiga, pentingnya desain database. Yang keempat, bagaimana perkembangan database mulai dari file system. Dulu ada yang namanya file system. Nah, ini cikal bakal munculnya database dulu. Ya, kita akan bahas bagaimana perkembangannya. Itu yang keempat. Yang kelima, kemudian apa kekurangan file system tersebut? Kita akan bahas juga pada pertemuan keempat ini. Yang kelima tadi ya, kekurangan file system, data management. Yang keenam, kemudian komponen utama dari database system itu apa saja? Kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah fungsi utama dari database management system. Akan kita bahas juga. Itu ada 7 topik pembahasan pada pertemuan keempat kali ini.
Kita semua tahu, setiap hari kita tidak lepas dari data, baik data struktur maupun data yang nggak terstruktur. Data terstruktur itu data seperti akuntansi, data penjualan, itu data terstruktur. Yang tidak terstruktur seperti data WhatsApp, Facebook, sosial media lainnya, itu semua adalah data. Ya. Data sekolah, data kuliah, data pelajaran, ya, data plotting dosen, itu semua data. Dan kita tidak terlepas daripada data. Semuanya membutuhkan data. Nah, bagi perusahaan, data itu sangat penting. Ya, terutama data yang terstruktur yang saya sebutkan tadi. Data penjualan, data stok, data akuntansi dan keuangan, itu semua data yang terstruktur. Ya. Tujuannya apa sih kita belajar database? Database itu penting digunakan untuk melacak data transaksi yang sudah dicatat atau dibuat. Tujuannya untuk apa? Untuk diolah menjadi sebuah informasi. Ya. Untuk sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Itu fungsinya dari database. Itu kegunaan daripada database. Nah, di bab ini, ya, di pertemuan keempat ini, kita akan membahas apa itu database. Saya yakin Anda semua pasti sudah pernah dengar dan pasti sudah pernah tahu dan sudah pernah belajar apa yang namanya database. Ya. Di semester ini, di semester 4 ini, di mata kuliah analisis sistem, akuntansi dan desain database, ya, kita akan lebih mendalami tentang database. Apa saja database itu, kemudian jenis-jenisnya apa saja, kelebihannya apa, kelemahannya apa, ya, kelebihannya dibandingkan dengan sistem file yang dulu. Kita akan bahas, ya. Sekarang pertanyaannya, why database? Mengapa kok database bukan yang lainnya? Di zaman revolusi industri 4 sekarang, kita nggak lepas dengan data. Sehari-hari data semakin banyak. Anda buka WhatsApp, Anda kirim WhatsApp, Anda terima WhatsApp, Anda buka Facebook, Instagram, dan sebagainya, itu semuanya data. Data sekolah, data obat, farmasi, data belanja, data penerbangan, data logistik, itu semuanya data. Ya, kalau di gambar ini menggambarkan a day in Susan's life, sehari-hari kehidupan dari Susan. Dia pasti bekerja. Pada saat bekerja dia pasti mengumpulkan data, ya, berupa user, friends, ya, dan post. Itu datanya. Kemudian ke apotek, obat, beli farmasi, itu ada data yang namanya product, sales, dan customers. Nah, kemudian belanjaan, itu ada namanya database product, sales, dan customers. Begitu juga penerbangan, ada data penerbangan, ada data hotel, dan ada data customer. Nah, kemudian belanjaan juga gitu, ya, online, data online penjualan, Tokopedia, Shopee, Lazada, Matahari Mall, dan sebagainya. Itu data. Jadi kita nggak lepas dari data, ya, yang tersimpan. Nah, masing-masing punya data karakteristik sendiri-sendiri, termasuk juga data di perusahaan. Nah, kalau tidak diolah data ini, bagaimana kita men-trace transaksi tersebut? Jadi kita butuh yang namanya database. Sekarang apa bedanya data dan informasi? Kalau kita bicara tentang data, berarti kita bicara tentang
raw material, informasi mentah yang belum diproses. Ya, kalau di akuntansi itu bukti transaksi. Ini data. Nota, ya, faktur, ya, surat perjanjian, surat kontrak dan sebagainya, itu bukti mentah. Itu belum menjadi informasi. Itu data. Sedangkan informasi, jika data mentah tersebut sudah diolah dan memberikan manfaat, ya, bagi manfaat tentunya informasi, ya, bagi pengguna, maka itu dinamakan informasi. Itu bedanya antara data dan informasi. Nah, kalau informasi itu bisa digunakan untuk dasar pengambilan keputusan manajemen. Di slide sebelumnya, saya sudah memberikan definisi apa itu data dan apa itu informasi. Sekarang saya akan tunjukkan realnya. Mana sih yang disebut data dan mana yang disebut informasi. Yang kita lihat ini, yang sebelah kiri adalah form inputan data. Ya. Ini form inputan data. Yang dinamakan data, Anda lihat yang di sebelah kanan itu. Itu yang dinamakan data. Itu data mentah. Itu data jurnal transaksi. Hasil inputan yang di sebelah kiri itu. Inilah yang dinamakan data mentah. Ya, informasi yang masih mentah. Raw material ini yang disebut. Yang dimaksud dari definisi tersebut. Di slide sebelumnya saya tunjukkan apa sih yang dinamakan data. Nah, sekarang yang dinamakan informasi itu seperti apa? Ini kita lihat di slide berikutnya. Kita lihat laporan neraca dan laba rugi maupun grafik laba rugi, grafik neraca, cash flow dan sebagainya, table cash flow, itu semuanya informasi yang sudah diolah. Ya, menjadi data yang sudah diolah menjadi informasi. Kalau yang slide sebelumnya itu yang dinamakan data. Jadi masih mentah. Ada data jurnal, transaksi. Itu belum diapa-apakan, belum diposting dan belum diproses. Nah, kalau yang slide ini saya tunjukkan bentuknya informasi seperti ini. Ini sudah menjadi informasi karena sudah diolah. Ya. Jadi Anda sudah paham ya perbedaan antara data dan informasi. Apa sih database itu? Kalau kita mau analogikan database, ya, ibaratnya seperti arsip elektronik yang besar, yang luar biasa, bisa menyimpan data apa aja, mulai dari teks, angka, gambar, video, RFID, barcode dan sebagainya. Bahkan semua data dalam bentuk tipe apapun itu bisa disimpan dalam database ini. Nah, DBMS atau Database Management System itu software yang ngatur. Ya, kalau tadi database itu lemari arsipnya, kalau DBMS atau Database Management System itu aplikasi atau software yang digunakan untuk mengatur hak akses masuk ke suatu database, mengambil data, menyimpan data, ya. Itu dinamakan database management system. Jadi kita bisa ngatur siapa yang berhak mengakses ke data, siapa yang nggak berhak mengakses ke data dengan database management system ini. Di slide sebelumnya saya sudah menjelaskan definisi dari database dan database management system. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gambarannya. Ya, saya tunjukkan gambar hubungannya database dan database management system. Yang di sebelah kanan itu ada tulisan database structure, itu database-nya. Yang di depannya itu DBMS, database management system, itu software loh ya.
software yang mengatur. Anda lihat itu ada panah ya, application request dan data ya, dari personal komputer menuju ke DBMS ya, atas yang bawah maupun yang dari internet HTTP itu ya. Itu semuanya merequest ke DBMS. DBMS, saya butuh data customer. Nah, DBMS lah yang mengatur siapa yang minta. Sudah terotorisasi nggak ini? Usernya tercatat nggak ini? PC-nya tercatat nih? Oke, sudah terregister. Sudah terregister, baru dicari ke database untuk ditampilkan datanya ke end user. Ya. Jadi DBMS ini yang ngatur siapa yang boleh mengakses, siapa yang nggak boleh mengakses, ya. Kemudian bagaimana mengaksesnya ke database. Ya. Ini DBMS. Jadi ini hubungannya DBMS dengan database. Jadi sangat penting sekali DBMS. Ya. Kita kalau tanpa DBMS kita tidak akan bisa ngatur ya database kita. Otorisasinya siapa tidak bisa kalau tanpa DBMS. Nah, metadata itu informasi dari data maksudnya. Ya, data customer itu ada informasinya, ada di mana, berapa jumlahnya, itu informasi. Dalam bentuk apa, itu metadata namanya. Ya. Jadi DBMS ini yang mengatur antara user dengan database. Untuk tipe-tipe database itu ada banyak ya. Saya hanya menjelaskan 9 saja. Ya, nanti yang lainnya bisa Anda baca di bukunya Carlos. Yang pertama single user database. Kemudian yang kedua desktop database, multi-user database, workgroup database, enterprise database, centralized database, distributed database, cloud database, dan general purpose database. Yang masing-masing tipe database ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Single user database adalah database yang hanya dapat diakses oleh single user. Ya. Ini single user database. Kemudian desktop database. Single database yang hanya dapat dioperasikan pada personal komputer PC. Ini desktop database. Kemudian multi-user database itu apa sih? Database yang mendukung penggunaan bersama oleh banyak pengguna, yaitu multi-user. Kalau tadi single user, nah sekarang multi-user database. Kebalikannya. Nah, kemudian workgroup database adalah multi-user database yang biasanya dapat mensupport lebih 50 orang. Biasanya ada di departemen produksi, marketing ya. Ya, ada di masing-masing departemen. Biasanya begitu. Di keuangan biasanya gitu. Ini workgroup database. Kemudian enterprise database. Enterprise database yaitu representasi dari keseluruhan data ya, di perusahaan yang mendukung keputusan perusahaan dalam pengambilan keputusan perusahaan, baik yang saat ini maupun yang akan datang. Itu enterprise database. Centralized database, database yang tersentral di satu tempat, di tempat tertentu, misalnya di kampus Umsida misalnya, itu centralized database. Distributed database adalah logical database yang secara fisik tersimpan pada satu atau lebih lokasi independen ya, di kampus A, di kampus B. Ini logical database ya. Ini distributed database ya, secara fisik. Kemudian cloud database. Apa itu cloud database? Database yang ditempatkan di cloud, di awan. Contoh Google Cloud, Amazon, Azure, Huawei Cloud, Cloud Cluster, dan lain-lain. Ini cloud database. Karena bisa browsing. Banyak sekali sekarang cloud database.
yang ditawarkan. Kemudian general purpose database, ya. Ini database yang digunakan untuk berbagai kepentingan, untuk medis, untuk teknologi, untuk finance, untuk bisnis dan sebagainya. Ini general purpose database. Berikut adalah tipe dari database. Yang di sebelah kiri itu produknya, ya. Ada Microsoft Access, ada SQL Server, ada IBM DB2, ada MySQL, ada Oracle RDBMS. Itu produknya, ya. Itu banyak perusahaan yang mengeluarkan produk tersebut. Nah, kemudian yang di kolom-kolom berikutnya ini dibagi menjadi apa? Number of users, jumlah pengguna, lokasi data, penggunaan data usage ya. Kemudian XML, ya, XML. Nah, ini Anda lihat, ya. Mana yang single user? Ini single user. Mana yang multi user? Workgroup, mana yang enterprise? Ini Anda bisa lihat di table ini. Mana centralized, mana distributed, ya. Ya, Anda lihat MS Access, dia single user, dia workgroup. Jadi ada di desktop dia, ya, di PC, ya, di PC, dia hanya di PC, ya, single user. Workgroup juga bisa juga dia workgroup, decentralized. Dan kemudian penggunaan datanya untuk apa? Operasional. Nah, yang di bawahnya itu bisa sampai ke analitik, ya, SQL Server sampai Oracle. Jadi ini tipe-tipe dari database. Sekarang kita akan membahas mengapa sih database itu sangat berharga bagi perusahaan, ya. Dianggap sebagai aset yang berharga untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, improve data security. Dengan database, keamanan data itu lebih terjamin, ya, bisa ditingkatkan, improve itu dan ditingkatkan. Jadi mulai dari database, mulai dari table, mulai dari field, mulai dari, ya, table, database, table, field, record, itu semuanya bisa di security, diamankan, bisa di secure, bisa diberi hak otorisasi. Siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh. Berbeda dengan file system, nggak bisa, ya. Dengan database kita bisa meningkatkan data security. Kemudian yang kedua, better data integration. Maksudnya begini, dengan database kita bisa mengintegrasikan data itu mulai data marketing, kemudian gudang, produksi, ya, kemudian logistik, keuangan, akuntansi, itu semuanya bisa kita integrasikan kalau dengan database. Beda kalau dengan tanpa menggunakan database, dengan file system, ya. Parsial, susah mengintegrasikannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, minimize data inconsistency. Maksudnya, data itu selalu konsisten, ya. Meminimalisir ketidakkonsistenan itu dengan database. Contoh misalnya, bagian marketing menulis nama seorang pelanggannya, Abdul Muiz misalnya. Ya, Abdul Muiz semuanya mencatat, baik bagian gudang, bagian keuangan, akuntansi, semuanya mencatat nama Abdul Muiz. Tapi kalau tidak menggunakan database yang terintegrasi, ya, tidak menggunakan database, ya, menggunakan file system, bisa jadi di marketing itu Abdul Muiz, di bagian gudang bukan Abdul Muiz tapi ABD Muiz. Ya, bukan Abdul tapi ABD Muiz. Ini namanya tidak konsisten datanya.
Ya, dengan database kita meminimalisir ketidakkonsistenan data seperti itu. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, improve data access. Meningkatkan kecepatan akses ke data. Dengan database semua gak perlu ngantri, semuanya bisa secara real time mengakses ke satu data. Ya kan? Berbeda kalau misalnya parsial datanya. Tidak menggunakan database system, menggunakan file system. Ya, hanya ada di file marketing, ya di marketing. Tidak bisa diakses oleh yang lain. Ya. Keuangan ya ada di keuangan, tidak bisa diakses oleh yang lain. Tapi dengan database, ya, kita bisa mengintegrasikan akses ini. Akhirnya apa? Meningkatkan akses data. Yang keempat. Yang kelima, improve decision making. Otomatis dengan kecepatan akses dan integrasi data, database akan bisa mendukung pengambilan keputusan. Bisa cepat dalam pengambilan keputusan. Improve decision making. Yang kelima. Yang keenam, increase end user productivity. Ya, meningkatkan produktivitas user. Ya, yang awalnya hanya bisa mencatat hanya kalau manual ya, sehari hanya bisa mencatat pelanggan, data pelanggan itu hanya 10, 20 ya. Dengan database kita bisa mencatat data pelanggan lebih dari 100 ya, karena menggunakan sistem ya, dan semuanya tersimpan dengan rapi. Bayangkan dengan manual ya. Ini kelebihan daripada database. Makanya database dianggap sebagai aset yang berharga bagi perusahaan dalam hal pengambilan keputusan. Sekarang, mengapa sangat penting mendesain suatu database? Ini saya bandingkan ya, antara file system dengan database. Kita punya data file Excel misalnya ya. File Excel entry-nya manual ya, manual melalui table ya. Yang kedua, ini kelemahannya, berisiko salah ketik dan terhapusnya data ya. Kalau sudah hapus ya hilang semua data. Oke ya. Nggak ada log yang ketiga, history itu nggak ada di Excel. Siapa yang mengakses, jam berapa yang diakses, perubahannya apa saja, itu nggak ada log historinya ya, kalau di Excel. Kemudian yang keempat, tidak ada notifikasi. Notifikasi itu semacam warning ya, semacam warning system. Nggak ada kalau di Excel. Nah, kemudian yang kelima, tidak mungkin bisa digunakan secara bersamaan, harus bergantian. Betul? Selesai, misalnya saya selesai, baru teman saya bisa mengakses untuk digunakan. Tidak bisa diakses secara bersamaan, itu tidak bisa. Ini yang kelima. Yang keenam, diragukan keakuratannya. Kenapa diragukan keakuratannya? Karena siapapun bisa merubah dan tidak ada historisnya. Siapa yang mau merubah tidak akan ketahuan siapa itu yang merubah. Nah, ini akhirnya diragukan keakuratannya. Yang ketujuh, kalau kita mau merekonsil data butuh waktu lama. Rekonsil itu menggabungkan ya, menggabungkan data. Anda copy sana copy sini digabungkan ke worksheet ya, lama. Itu kelemahannya di file system menggunakan Excel. Berbeda kalau kita menggunakan database baik MySQL, Oracle, SQL Server dan sebagainya. Auto entry ya, tidak perlu manual entry, auto entry. Mulai dari sistem di depan ya, sales ya, bisa auto entry pakai barcode system ya, entry-nya ya. QR code bisa
RFID bisa, auto entry. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada otorisasi akses data. Siapa yang bisa read, siapa yang bisa write, siapa yang bisa read dan write. Itu ada otorisasinya. Jadi ini kelebihannya database. Yang ketiga, ada data log history. Siapa yang rubah, siapa yang mengakses dari jam berapa hingga jam berapa, di database apa, table apa, record apa yang diambil, semuanya ada log historinya. Kalau database, nanti saya akan tunjukkan semua ke Anda. Ya, lognya di mana? Bagaimana sih log itu? Bagaimana otorisasi akses data, nanti akan saya contohkan ke Anda. Saya tunjukkan langsung di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada notifikasi. Notifikasi itu siapa yang mengakses, siapa yang jam berapa, itu ada notifikasinya. Ya. Ini database. Yang kelima, mau digunakan mau 1 orang, 2 orang, 5 orang, 100 orang secara bersamaan, tidak ada masalah, no problem. Berbeda dengan file system, tidak bisa, harus bergantian. Jadi pada saat kita bekerja bisa 100 orang dan 100-nya menginput sama-sama. Bayangkan, kalau di Excel hanya 1 orang yang melakukan. Kalau ini 100 orang, masing-masing 100 bisa menginputkan 10 misalnya aja. Data pelanggan kali 100 berapa? 1000 sudah secara bersamaan. Ini kelebihannya database. Yang keenam, akurat. Kalau dengan database ini, ya, keakuratan data terjamin. Mengapa akurat? Karena itu tadi, tidak semua yang bisa mengakses, ya. Siapa yang merubah tidak boleh sembarangan. Ini ada aksesnya. Makanya data itu bisa akurat. Saya kasih contoh tadi Abdul Muiz, ya. Abdul Muiz semua, tidak bisa ABD Muiz. Ya, ini akurat datanya. Yang ketujuh, rekonsiliasi data, rekonsiliasi data nggak butuh waktu lama, ya, sangat cepat sekali mau merekonsiliasi data. Jadi mengapa kok penting sih database itu? Kita mendesain database itu penting tuh, ini loh, ya, membuat penting. Kelebihannya database dibandingkan dengan file system. Dulu sebelum ada database itu ada namanya file system management. Jadi ini cikal bakal munculnya database, ini file system. Seperti yang Anda lihat di slide ini. Tiap departemen itu memiliki file sendiri-sendiri. Nah, lihat di sales departemen. Ya, itu ada file management program sama file report programs. Jadi sendiri-sendiri. Ya, programnya sendiri-sendiri. Nah, filenya juga sendiri-sendiri. Ada file sales, ada file customer, sendiri-sendiri. Tidak seperti sekarang yang di database itu menjadi satu. Kalau dulu sendiri-sendiri. Begitu juga personal department. Ya, itu sendiri-sendiri. Jadi parsial-parsial begitu. Jadi bayangkan bagaimana kita menggabungkan, mengintegrasikan data. Dulu itu susah sekali mengcompile beberapa data di seluruh bagian. Ini dulu seperti itu database. Nah, sekarang kita sudah canggih, ya, sangat canggih sekali. Sudah tidak gitu lagi. Database modern yang sekarang itu semuanya terintegrasi. Datanya jadi satu, tidak terpisah-pisah lagi. Ya, seperti yang saya gambarkan dan jelaskan di slide sebelumnya itu, ya. Ada DBMS itu, database management system, dan database seperti itu. Database saat ini. Sekarang Anda bisa lihat perbedaan antara file system dengan database system. Yang di atas itu database system yang saat ini, dan dulu file system itu yang gambar yang di bawah. Anda lihat pada file system itu masing-masing punya database tersendiri. Masing-masing departemen punya database sendiri-sendiri.
Personel departemen punya data employee, ya. Sales departemen punya data customer, sales, inventory. Accounting departemen punya accounts, ya, database accounts. Ini masing-masing parsial, ya, terpisah-pisah. Berbeda dengan yang digambar di atas. Anda lihat dengan DBMS, Database Management System saat ini. Database itu sudah menjadi satu. Anda lihat di sebelah kanannya itu adalah database. Sebelah kiri DBMS, yang kanan tuh database-nya. Tadi dari employee, customer, sales, inventory, account itu jadi satu semuanya dalam satu database. Tidak terpisahkan. Ya. Jadi semuanya mengakses ke DBMS untuk mengambil data tersebut. Ini perbedaannya yang paling krusial. Jadi kelebihannya banyak, mempercepat proses, menghemat waktu, ya. Nggak perlu compile lagi masing-masing data ke masing-masing departemen. Jadi cukup dalam satu database semuanya bisa di retrieve atau ditampilkan. Sekarang apa kelemahan dari file system? File system punya 5 kelemahan. Yang pertama, waktu pengembangan yang panjang. Lengthy development times, ya. Kenapa? Karena apa? Karena masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Di departemen marketing, departemen pemasaran dengan departemen keuangan itu berbeda. Jadi jika mau menambah sesuatu, membuat form atau membuat report, programmer ini bisa secara langsung merubah. Kenapa? Karena harus melihat dulu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara merubahnya. Ini ya, ini yang pertama. Yang kedua, dengan file system nggak mungkin bisa cepat, ya, memperoleh jawaban, yaitu difficulty of getting quick answers. Sulit dapatkan jawaban yang cepat itu. Kenapa? Minta sekarang belum tentu saat itu juga diberikan. Bisa jadi minggu depan atau bulan depan baru bisa diberikan jawaban tersebut. Kenapa? Harus buat program. Ya. Tuh. Ini yang kedua. Kesulitan mendapatkan jawaban cepat. Lama sekali, ya. Yang ketiga, administrasi sistem yang kompleks atau complex system administration. Ya, administrasinya kompleks. Kalau menggunakan file system itu ada yang namanya, saya masih ingat dulu, namanya itu mengindeks. Jadi saya masih ingat dulu program DOS dulu. Harus mengindeks data dulu. Karena semakin banyak filenya, semakin banyak kita menginput data, semakin banyak file yang tersimpan, tercreate, ya. Jadi perlu di reindeks lagi. Ini butuh waktu. Akhirnya apa? Kompleks sekali sistemnya karena banyak file yang harus di-maintenance. Kemudian yang keempat, keamanannya itu kurang file system. Contoh misalnya, bayangkan dengan Excel. Ya, file system, misalnya Excel gitu ya. Excel itu kan di password, ya. Nah, kalau kita mau sharing itu file Excel, kita kan harus berikan password itu kepada rekan atau rekan kerja kita, ya. Kan harus kita sharing password itu. Nah, dan terbatas berbagi datanya. Ini yang kelemahan keempat. Yang kelima, ini pemrograman butuh pemrograman yang ekstensif. Maksudnya pemrograman yang ekstensif itu begini. Kalau kita merubah satu file,
kita juga harus merubah file-file yang berhubungan dengan file tersebut. Misalnya file sales kita rubah. File sales itu berhubungan dengan file apa saja. Itu juga kita harus rubah menjadi struktur baru lagi. Ya, ini 5 kelemahan dari file system. Sekarang topik yang keenam, main components of database system. Apa sih komponen dari database system itu? Sistem database. Jadi kita lihat di gambar ini. Ya, itu ada end users, ada programmers, ya, ada database designer, ada DBMS, ada database administrator, system administrator, procedure and standards, application programs, hardware, software. Itu komponen-komponen dari database system. Ya. Anda sudah paham ya, prosedur dan standar Anda sudah paham. Application programs apa aja. ERP misalnya, ya, butuh ERP. DBMS misalnya, MS SQL Server, MySQL dan sebagainya. Itu database management system. Ya. Nah, hardware-nya, servernya, jaringannya, ya, local area network, wide area network, ini semua komponen dari database system. Terdapat 9 fungsi utama dalam database management system. Yang pertama adalah manajemen kamus data. Di database management system itu ada yang namanya kamus data. Kamus data itu menunjukkan hubungan antar table, hubungan antar data, ya, kemudian hubungannya juga dengan metadata bagaimana. Ini semuanya disimpan di kamus data. Ya. Jadi kode hubungan antar data itu disimpan di kamus data. Ini kelebihannya dari DBMS dibandingkan file system. Kalau file system tidak ada kamus datanya. Ya. Ini punya fungsi pertama, manajemen kamus data. Oke, yang kedua punya fungsi manajemen penyimpanan data. Jadi di database management system itu ada manajemen penyimpanan data. Siapa yang berhak menyimpan data tersebut, data apa aja yang tersimpan di database, ya. Validasi data, kode prosedural, ya, format video, gambar dan sebagainya. Ini ada manajemen penyimpanan datanya. Ini kelebihan dari database management system. Yang ketiga, dia punya fungsi transformasi dan presentasi data. Contohnya begini, di setiap negara format tanggal itu kan berbeda. Ya, kalau misalnya di Amerika kan bulan dulu bisa. Ya, kalau di kita kan tanggal dulu. Tanggal dulu, bulan baru tahun. Kalau di Amerika kan bulan dulu baru tanggal. Ini formatnya kan berbeda-beda. Ya. Nah, database management system ini punya fungsi mentransformasi data yang berbeda ini menjadi sama datanya dengan format yang sama. Ini transformasi dan presentasi data. Kemudian fungsi selanjutnya adalah manajemen keamanan. Di database management system itu mulai dari database, table, kemudian field, ya, kemudian record tuh bisa di lock, bisa dikunci, ya. Jadi ada security-nya, security administration, ya. Jadi lebih secure dan privacy. Masing-masing punya akses sendiri-sendiri. Bagian jurnal hanya punya akses ke data jurnal saja, tidak bisa punya akses ke data laporan keuangan. Ini
manajemen keamanan. Selanjutnya adalah kontrol akses multi pengguna. Jadi DBMS punya fungsi mengkontrol user, ya, berbagai macam user dengan banyak user, ya. Tujuannya apa? Agar integritas data dan konsistensi data ini terjamin, ya. Dan DBMS punya algoritma canggih untuk itu, ya. Jadi ini fungsi dari database management, salah satunya adalah kontrol akses multi pengguna. Jadi masing-masing user itu punya hak akses sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya adalah manajemen cadangan pemulihan, backup and recovery. DBMS punya yang namanya fungsi backup dan recovery. Jadi kita bisa setel itu, misalnya SQL Server itu kita bisa men-trigger backup itu setiap berapa lama, berapa hari kita bisa. Seminggu sekali kita bisa, weekly kita backup data itu secara otomatis. DBMS punya fungsi manajemen backup and recovery. Nah, kalau setelah di backup kemudian di recovery lagi bisa dengan mudah, gampang SQL Server. Ya, itu fungsinya. Kemudian ada manajemen integritas data. Ya, DBMS punya manajemen integritas data. Ya, jadi dijamin bahwa data itu konsisten. Tujuannya apa? Mengurangi redundant data. Redundant itu double data. Ya, Abdul gitu. Abdul Muiz ada berapa banyak Abdul Muiz, padahal alamatnya sama. Ini redundant data. Padahal satu data itu, tapi diinput berulang-ulang. Tapi kalau dengan database enggak. Begitu kita mau input, dicek di database, ada datanya ditampilkan, jadi tidak diinput lagi. Ini manajemen integritas data. Inilah fungsi dari database management system. Anda lihat di tabel customer berikut, ya. Kotak yang di atas itu Anda lihat customer code, ya, code. Code itu punya detail properties. Di bawahnya itu propertiesnya, ya. Itu apa? Data tipe datanya numeric itu berarti angka, ya. Kemudian precisionnya, scale-nya, ya. Itu kamus data, ya, itu propertiesnya. Kemudian yang di kanan itu metadatanya. Metadatanya itu detail datanya, ya. Tabel customer itu metadatanya sebelah kanan itu. Jadi inilah yang dinamakan kamus data dan metadata. Baik, kita akhiri pembahasan pada pertemuan keempat kita kali ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Jika ada pertanyaan, silakan bisa melalui WA, email, maupun telepon secara langsung. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.